Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini adalah belajar dari semut. Terambil dari Amsal pasal 6, ayat 6 sampai dengan 11. Demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan. Pengertian malas adalah satu kondisi di mana seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan dengan potensi diri dan energi yang dimilikinya. Jenis malas pun bermacam-macam, tergantung pencetusnya. Pertama, orang malas karena tidak memiliki semangat juang. Hal ini sangat berbahaya, sebab orang tersebut tidak memiliki harapan untuk masa depannya ketika ia tidak mau berjuang untuk dirinya. Yang kedua, orang malas setelah melakukan banyak pekerjaan atau kegiatan, badannya merasa kekurangan energi sehingga merasa letih, lelah, capek, dan kemudian malas. Malas karena lelah paling banyak dirasakan oleh orang-orang. Yang ketiga adalah malas karena cuaca. Cuaca memang dapat mempengaruhi mood seseorang. Kondisi cuaca bisa juga menyebabkan seseorang bereaksi secara otomatis. Misalnya sedang musim hujan, maka dia menggigil kedinginan, malas untuk mengerjakan segala sesuatu, enaknya tidur. Ataupun juga ketika cuaca sangat panas sekali, sehingga dia berkeringat begitu banyak, malas melakukan segala sesuatu karena cuaca panas. Malas bepergian karena cuaca sangat panas. Dan hal itu juga sering dialami, asalkan jangan sampai menyebabkan depresi atau kemalasan yang berkepanjangan. Sekali lagi, malas bisa berakibat buruk bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Saat kemalasan terjadi pada diri kita, seharusnya kita membuangnya. Seorang pemalas ialah seorang yang terus menunda untuk memulai apa yang harus dilakukannya. Amsal 22:13 katakan demikian. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Artinya apa? Malas melakukan apa-apa. Enakan di rumah, enakan tidur, enakan nganggur, begitu ya. Terus menunda apa yang harus segera dilakukan, apa yang harus segera dimulai. Yang kedua adalah tidak menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Amsal 12 ayat 24 mengatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Sudah melakukan, tapi kemudian di tengah jalan, malas melanjutkan. Dengan kata lain, dia akan mengalami kegagalan. Yang ketiga adalah mengikuti jalan yang paling mudah atau nyaman. Amsal 20 ayat 4 berkata demikian, pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Karena tidak membajak, tidak melakukan apa-apa. Dan oleh karena itu, tiga hal tersebut ketika dilakukan, kita sedang di dalam perjalanan menuju jurang kehancuran, jurang kemiskinan. Lebih parah lagi, apabila kemalasan ini juga terjadi dalam hal rohani, ya. Kita malas beribadah, kita malas membaca firman Tuhan, kita malas memuji nama Tuhan, malas melakukan perintah Tuhan, dan Allah menasihati kita untuk berusaha sungguh-sungguh meneguhkan panggilan dan pilihan kita mengikut Tuhan dengan setia dan rajin kerja keras. Tidak bermalas-malasan, kita belajar dari semut. Oleh karena itu, apa kita tidak malu? Kita manusia, makhluk yang paling mulia, yang lebih tinggi dari makhluk hidup yang lain. Kita sekali lagi diminta oleh Tuhan belajar dari semut.
Yang pertama, semut adalah binatang yang terkenal pekerja keras, bukan pemalas. Manusia yang lebih pandai, lebih mulia, seharusnya berperilaku lebih baik daripada semut. Jangan menyukai tidur yang berlebihan, tetapi gunakan waktu dengan sebaik mungkin sehingga bisa bermanfaat dan bermakna bagi diri kita dan sesama. Yang kedua, semut itu bukan binatang boros, tetapi dia menyediakan waktu untuk mencari makan pada waktu-waktu setiap dia mendapatkan kesempatan untuk dapat makan. Dan makanan itu dia simpan, dia gunakan untuk waktu yang akan datang. Ketika kondisi tidak selalu baik, demikian juga kita diminta untuk tidak jadi boros, tetapi bisa menabung untuk persediaan di masa yang akan datang yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, mintalah hikmat dari Tuhan, karena kerajinan tanpa hikmat pengetahuan dari Tuhan semuanya sia-sia. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amsal 19 ayat 2. Oleh karena itu, rekan-rekan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tetap punya semangat, punya daya juang, kita tetap bekerja keras di dalam setiap kondisi kita, dan kita mohon pertolongan Tuhan, hikmat daripadanya. Apa yang harus kita lakukan yang terbaik. Tuhan memberkati. Amin.